Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali mengguncang dunia. Tidak tanggung-tanggung PHK terjadi di perusahaan selevel Mastercard hingga induk usaha produsen mobil Chevrolet. Mari simak ulasannya dalam Badai PHK Belum Usai. PHK kali ini melanda perusahaan layanan keuangan global Mastercard Inc., di mana perusahaan mengatakan akan memangkas 3% staf di seluruh dunia, jadi setidaknya ada 1.000 orang karyawan yang akan terdampak. Juru bicara perusahaan dalam sebuah pernyataan melalui email yang dimuat di Business Standard dari Bloomberg dikutip pada Selasa 20 Agustus mengatakan bahwa perusahaan baru-baru ini mengumumkan perubahan organisasi, menyelaraskan kembali wilayah dan bisnis untuk mempercepat pertumbuhan dan juga mereka membuka kapasitas yang memungkinkan investasi dalam peluang jangka panjang. Dikatakan juga seiring dengan perubahan yang dilakukan, perusahaan akan menempatkan kembali sumber daya ke area pertumbuhan. Ditegaskan pula bahwa sebagian besar pemberitahuan PHK akan selesai sebelum 30 September. Perusahaan yang berkantor pusat di Purchase, New York ini mempekerjakan sekitar 33.400 orang karyawan di seluruh dunia pada akhir tahun lalu dengan 67% berlokasi di luar Amerika Serikat di lebih dari 80 negara. Sebelumnya perusahaan mengatakan biaya tenaga kerja pada akhir tahun lalu adalah sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 92 triliun rupiah. Mastercard sendiri melaporkan hasil kuartal kedua 2024 mengalahkan estimasi Wall Street meskipun total biaya operasional meningkat hampir 12% dari tahun sebelumnya menjadi 2,93 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan selanjutnya yang juga memutuskan untuk melakukan PHK adalah perusahaan otomotif dan teknologi global yaitu General Motors. Di mana perusahaan induk brand otomotif Chevrolet ini dilaporkan akan memberhentikan sama seperti Mastercard sekitar 1.000 orang karyawannya di seluruh dunia. Mereka yang terkena pemangkasan ini berada di divisi perangkat lunak dan juga layanannya. Hal ini merupakan hasil peninjauan yang dilakukan perusahaan untuk merampingkan operasi unit tersebut. GM sebenarnya menolak untuk mengungkapkan jumlah PHK secara lengkap, tetapi seorang sumber yang mengetahui masalah ini menginformasikan lebih dari 1.000 orang karyawan akan diberhentikan, termasuk 600 orang karyawan yang bekerja di Warren, Michigan. Pemutusan hubungan kerja terjadi saat produsen mobil berupaya untuk mengurangi biaya dan jumlah karyawan di tengah kekhawatiran akan kemerosotan industri. Perusahaan telah menghabiskan miliaran dolar untuk pengembangan segmen baru seperti misalnya kendaraan listrik dan kendaraan berbasis perangkat lunak. Perlu diketahui pemirsa, sebanyak 76.000 karyawan GM dibayarkan dengan standar gaji global, sedangkan 54.000 orang karyawannya dibayarkan dengan standar gaji Amerika Serikat. Kemudian perusahaan selanjutnya yang melakukan PHK adalah Cisco, di mana Cisco dilaporkan memberhentikan sebanyak 5.500 orang karyawan atau pekerja. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya investasi lebih banyak dari teknologi artificial intelligence. Menurut dari laporan tersebut yang berasal dari SF Gate, informasinya terungkap pada pemberitahuan yang dikirimkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau Securities and Exchange Commission pada pekan atau pada minggu ini, di mana CEO perusahaan yaitu Chuck Robbins menggunakan istilah AI dalam pernyataan resminya menyoroti soal upaya perusahaan untuk mengikuti pertarungan atau persaingan AI di pasar teknologi, dikutip dari Futurism pada Senin pekan ini. Jumlah pegawai yang dipecat ini adalah sebesar 7% dari total stafnya, di mana PHK tersebut mengikuti yang dilakukan awal tahun ini yaitu sebesar 4.000 orang karyawan atau sekitar 5% dari total staf. Futurism sendiri mencatat Cisco mengikuti jejak perusahaan lain yang menjadikan AI sebagai alasan untuk mem-PHK ribuan karyawannya. Beberapa perusahaan yang melakukan hal serupa seperti mulai dari Microsoft dan juga pembuat TurboTax yaitu Intuit. Meski banyak perusahaan yang menggunakan AI sebagai alasan restrukturisasi perusahaan, namun para ahli banyak yang berpendapat bahwa teknologi AI digunakan hanya sebagai kedok. Selanjutnya ada perusahaan produsen kamera aksi yaitu GoPro, yang mengumumkan pada hari Senin awal pekan ini bahwa mereka akan melakukan pemangkasan sekitar 15% dari tenaga kerjanya di tahun ini sebagai bagian dari rencana restrukturisasi untuk mengurangi biaya operasional.
Perusahaan memperkirakan akan menanggung biaya restrukturisasi sebesar 5 juta hingga 7 juta dolar Amerika Serikat dengan pengeluaran tunai sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat yang akan diakui pada kuartal ketiga dan sekitar 4 hingga 6 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal keempat tahun 2024, di mana pemutusan hubungan kerja atau PHK ini diperkirakan akan dimulai pada kuartal ketiga 2024 dan selesai pada akhir tahun 2024. Kalau kita mundur ke belakang sebelumnya yaitu sejak tahun 2024, awal tahun 2024, perusahaan-perusahaan teknologi global pun sebenarnya sudah mulai memangkas jumlah karyawannya. Total ada 132.932 orang karyawan dari 410 perusahaan teknologi yang sudah kehilangan pekerjaannya atau terkena PHK. Kalau kita lihat dari datanya, ini dari Januari 2024, masing-masing per bulannya 34.000, 15.000, 7.400. Dan kalau dilihat dari data, sebenarnya paling banyak adalah terjadi di awal tahun yaitu Januari sebanyak 34.000 dan di bulan ini yaitu sebanyak 24.344 orang yang terkena PHK. Lalu bagaimana nasibnya dengan Indonesia? Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK pun tidak kalah ngeri di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat korban PHK mencapai 44.195 orang yang sudah menjadi korban dari PHK per pertengahan Agustus ini. Berarti masih belum berakhir bulan Agustus. Dan jumlah tersebut ini naik dari korban PHK pada periode 31 Juli 2024, yaitu yang sebanyak 42.863, di mana jumlah PHK terbanyak terdapat pada sektor industri pengolahan termasuk tekstil, garmen, dan juga alas kaki yang sebanyak 22.356 orang, sedangkan non-industri pengolahan yaitu sebanyak 20.507 orang. Artinya dalam kurang dari 1 bulan alias sekitar 2 pekan, kurang lebih ada 2.000 orang korban PHK baru. Secara wilayah Jawa Tengah lah yang menjadi provinsi dengan jumlah korban PHK terbanyak yaitu sebesar 13.722 orang di PHK. Ya pemirsa, di tengah kabar buruk dari sektor tenaga kerja baik di Indonesia dan juga di seluruh penjuru dunia, sebenarnya masih ada secercah harapan di mana kita semakin mendekati dengan periode berakhirnya suku bunga tinggi. Di mana Bank Sentral Amerika Serikat The Fed sudah memberikan sinyal yang semakin kuat untuk memangkas suku bunga acuan pada akhir tahun ini. Dan dengan sentimen ini harapannya akan mengurangi beban operasional para perusahaan dan lebih lanjut lagi menciptakan lapangan kerja baru sebagai tanda pemulihan ekonomi global.